warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai homeostatis tubuh dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains. Untuk nama-nama kelompoknya yaitu ada Anastasia Agnesia, Anissa Masdabella, Fatina Lutfia Mayriska, Firman Riawan, Hanifah Fania Asaf, Leni Lydia Safitri, Mega Mawarsari, dan Nurhaliza Afni. Baiklah, di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama ada umpan balik, yang kedua ada hal yang mengatur homeostatis, yang ketiga ada contoh kinerja homeostatis, yang keempat ada faktor lingkungan yang dipertahankan secara homeostatis, yang kelima ada tahapan homeostatis tubuh, dan yang keenam jika terjadi kegagalan homeostatis. Istilah dari homeostatis diciptakan pada tahun 1940 oleh Dr. Walter Cannon pada bukunya yang berjudul The Wisdom of the Body. Umpan balik homeostatis terbagi menjadi dua, yaitu umpan balik positif dan umpan balik negatif. Ada 5 hal yang mengatur homeostatis, yaitu ada pH, suhu, tekanan darah, racun, dan glukosa. Contoh kerja homeostatis, yaitu ada paru-paru mengontrol kadar pH tubuh, ginjal untuk mengontrol racun dalam darah, dan jantung untuk tekanan darah yang disesuaikan melalui proses yang kompleks, dan ada hati itu untuk mengatur kadar glukosa. Faktor lingkungan yang harus dipertahankan secara homeostatis, yaitu ada konsentrasi molekul zat gizi, ada pH, ada konsentrasi air, garam, dan elektrolit lain, ada suhu, ada konsentrasi zat-zat sisa, dan ada volume dan tekanan. Tahapan homeostatis. Ada 3 tahapan homeostatis. Yang pertama ada homeostatis primer, yaitu melibatkan tunika, intima, pembuluh darah, dan trombosit. Yang kedua ada homeostatis sekunder, yaitu mencakup pembentukan jari-jari fibrin. Yang terakhir ada homeostatis tersier, yaitu melibatkan sistem fibrinolisis. Selanjutnya, apakah yang akan terjadi jika kegagalan tubuh mempertahankan homeostatis? Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu homeostasis dan bagaimana mekanisme dalam homeostasis. Homeostasis adalah suatu sistem pengaturan tubuh untuk melakukan proses fisiologi dalam mempertahankan keseimbangan lingkungan internal terhadap perubahan lingkungan eksternal yang terjadi pada organisme hidup sehingga tubuh dalam keadaan seimbang. Contohnya, ketika seseorang mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung glukosa sehingga dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Lalu, ketika seseorang beraktivitas di siang hari di bawah terik matahari, tubuh beroperasi sehingga dapat meningkatkan suhu di dalam tubuh. Dalam menanggapi perubahan-perubahan tersebut, tubuh kita akan memiliki suatu sistem di mana mekanisme tersebut dapat membuat tubuh normal kembali atau dalam keadaan seimbang. Komponen mekanisme homeostasis terbagi menjadi 3. Pertama, reseptor, yaitu merasakan perubahan lingkungan. Yang kedua, pusat kontrol, yaitu menentukan bagaimana menanggapi perubahan atau respon. Yang ketiga, efektor, yaitu menerima sinyal dan menyesuaikan dengan efeknya dengan cara menstabilkan variabel untuk kembali pada keadaan normal. Nah, jika satu atau lebih dari sistem tubuh mengalami kegagalan, otomatis homeostasis akan terganggu dan semua sel akan menderita karena mereka tidak lagi memperoleh lingkungan yang optimal serta tempat mereka hidup sudah tidak berfungsi lagi. Nantinya akan muncul beberapa keadaan patofisiologi atau perubahan fisiologi dalam tubuh manusia yang berkaitan dengan penyakit. Jika gangguan terhadap homeostasis semakin berat, sehingga tidak lagi memungkinkan keberlangsungan hidup yang akan menimbulkan kematian. Hampir semua penyakit merupakan kegagalan tubuh mempertahankan homeostasis. Contohnya, apabila ada seseorang yang kehilangan darah dalam jumlah yang kecil, mungkin
nantinya tidak akan berakibat fatal karena tubuh masih mampu mengkompensasi kehilangan tersebut dengan cara meningkatkan tekanan darah, mereabsorpsi cairan di ginjal, dan lain sebagainya. Tetapi, apabila seseorang kehilangan darah dalam jumlah yang besar, upaya untuk mengkompensasi tubuh mungkin tidak memadai, sehingga akan berakibat fatal. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.